kita akan membahas atau mereview mobil Daihatsu Xenia tahun 2019 dengan tipe X. Nah, kalau kalian mau ingin tahu kelanjutan dari review kita, silahkan tonton video kita sampai habis. Oke, jadi kali ini kita akan bahas di bagian depan dulu ya. Kalau dilihat-lihat dari bagian depan ini, mungkin udah banyak perbedaannya kalau dilihat dari kawan-kawan semua. Dari generasi sebelumnya itu yang kelihatan berbeda tuh dari bagian grill sampai ke lampu dan bagian bumpernya. Nah, jadi kalau bagian lampunya sekarang udah pakai LED. LED itu yang warnanya putih itu loh. Nah, jadi kalau malam tuh bagus lah, warnanya kece. Tapi kalau bagian tengahnya, bagian grill ya, bagian grill ini dia perbedaan dari tipe tertingginya, dia warna hitam. Kalau tipe tertingginya dia warna chrome. Nah, ini warna hitam. Hitamnya tapi nggak hitam sama body ya. Dia agak-agak keabu-abuan gitu. Jadi agak abu glossy lah gitu kan. Warnanya agak glossy. Lalu untuk tipe X atau tipe rendah di 2019 ini kita udah dapat fog lamp. Kalau di tahun sebelumnya mungkin belum ada ya. Ini sekarang udah dapat fog lamp. Terus di bagian grill bawah sini warnanya udah glossy. Warna hitamnya hitam glossy, jadi lebih keren. Dan mungkin itu aja. Sama di bagian chrome sini. Bagian chrome kalau tipe R tuh ada bagian chrome-nya di sini ya. Jadi kayak kumis gitu kan. Kalau ini nggak ada. Mungkin aku lebih suka yang kayak gini sih. Agak polos-polos gimana gitu kan. Lanjut kita ke bagian spion. Nah, di spion ini kalau di tipe paling bawah kita nggak dapat lampu sen. Nah, kalau di tipe atas kita ada lampu sen di sini. Lampu sennya bagus kok kalau nyala. Dia agak-agak kecil, cantik lah gitu dilihatnya kan. Nah, ini lampu spionnya. Spionnya ini kalau kata saya sih mirip sama ini ya, Terios sama Ras. Mungkin lebih mirip. Terus ke bagian belakang. Di bagian belakangnya kita nggak ada spoiler. Ini yang paling ciri khasnya ya. Kalau untuk tipe rendah, walaupun Toyota pun kalau Avanza tipe E itu kita nggak dapat spoiler. Ya polosan kayak gini lah. Kita udah dapat antena Sharkfin. Jadi antenanya udah nggak manual dari depan ya, udah Sharkfin. Ini pemancarnya lebih bagus kok, lebih jernih suaranya. Dan di bagian belakang ini yang beda adalah di lampu belakangnya. Di bagian reflektor dia juga beda. Di bagian grill belakang ini sprung lidnya beda. Ini dia kalau tipe rendah sama tipe bawah sama sih, sama-sama chrome. Dia udah dapat wiper. Sensor parkir udah ada 2. Sama knalpotnya udah pakai muffler. Knalpotnya udah. Kita sekarang ke bagian dalam, ke bagian interior ya. Karena bagian luarnya mungkin saya rasa udah selesai, udah sama lah, kurang lebihnya di versi sebelumnya tuh nggak jauh beda, cuman beda-beda di lampu doang sama aksesoris yang lain kan. Oke, kita ke bagian dalam. Oke semuanya, jadi sekarang kita mau masuk ke bagian dalam, ke bagian interior. Kita mau bahas di bagian dalamnya. Sekarang kita buka dulu pakai kunci ya. Kuncinya kayak gini ya, sama seperti kunci-kunci Toyota Avanza atau Xenia yang lain ya. Oke, langsung kita buka aja. Oke, nah jadi seperti ini bagian dalamnya. Di sini masih sama, bahannya masih plastik semua ya, plastik keras. Di sini juga plastik keras. Perbedaannya di warna. Kalau di versi sebelumnya, di generasi sebelumnya itu warnanya di sini hitam, di sini warnanya hitam. Lalu di sini warnanya agak coklat-coklat gitu ya. Tapi kalau di yang versi 2019 ini sekarang warnanya agak putih. Sebenarnya gue kurang suka karena warna kayak gini cenderung gampang kotor kalau menurut saya ya. Oke, coba langsung kita start aja. Kita masuk ke bagian dalam. Oke. Di bagian dalam saya rasa sama aja. Dari posisi duduknya juga sama. Dia punya reclining, head adjusternya nggak ada. Jadi di sini bagian tangki. Di sini ada pengaturan mirror. Nah, yang di tipe X 2019 ini yang generasi keempat ya.
kita sekarang udah dapat LCD. Nah, jadi LCD-nya itu udah canggih ya, cuman kita belum dapat kamera mundur aja. LCD-nya udah oke menurut saya. Dia bisa USB, bisa SD card, cuman nggak bisa CD ya. Jadi cuman bisa SD card sama USB doang, sama Bluetooth bisa. Terus di bagian AC, sekarang udah beda. Kalau dulu pakai puter-puteran kayak kompor gas, sekarang udah tombol-tombol ya, udah canggih, udah bagus. Jadi sekarang udah digital, pakai tombol-tombol gitu, ada autonya. Jadi kalau misal pas panas kayak gini, kita hidupin mobil, kita langsung klik autonya aja, nanti cepet dinginnya kok, nggak lama nanti udah dingin. Oke, langsung kita start aja ya mobilnya ya. Oke, saya udah di dalam ya. Jadi di dalam cuman ini aja. Menurut saya nggak banyak sih yang berubah, cuman dari tengah ini aja dia beda. Dari tengah ini beda tampilannya, terus LCD-nya juga bagus. Di sini warnanya black piano ya, bagus. Jadi agak kesannya elegan. Ini AC digitalnya udah make cool. Jadi kalau pas cuaca panas kita langsung klik ini aja, nanti otomatis AC-nya nyala langsung ke maksimal. Jadi dinginnya tuh langsung ini di fullin. Tapi nanti nyesuaiin dulu, kalau misalnya udah dingin nanti dia menyesuaikan sendiri gitu. Jadi cuman itu aja mungkin yang beda, nggak ada lagi. Di sini ada charger ya, 12 volt. Sama di sini, nah di sini ada ini colokan USB-nya di sini ya. Jadi bukan di sini. Kalau kalian nyari di sini nggak ada. Jadi colokan USB-nya ada di sini. Kalau mau colokin USB, taruh sini aja. Itu kurang rapi ya, nggak dibuatin lubang sendiri gitu. Jadi kesannya agak lewer gimana gitu. Terus bagian persneling perbedaannya, kalau di tipe bawah, tipe X, dia nggak ada chrome di sini. Kalau tipe atasnya ada. Terus di bagian rem tangan di sini nggak ada chrome. Kalau di tipe X nggak ada. Tapi dia udah dapat box. Bagus. Boxnya bisa dua ini loh bukanya. Jadi bukaan pertama kayak gini. Ini bisa buat nyimpen uang, HP, atau segala macam. Dan di bukaan keduanya kayak gini. Ini dalam banget. Bisa untuk nyimpen sesuatu lah. Oke. Lanjut kita bagian lampu, sama aja lampu. Di sini nggak ada kaca, di sini nggak ada kaca juga, polos. Power window sama aja, yang auto cuman ada di driver ya. Di sini lampu nggak ada auto, wiper juga nggak auto. Jadi cuman itu aja. Lanjut kita ke bagian tengah. Oke, kita akan review ke bagian tengah. Jadi sekarang saya sudah ada di bagian tengahnya dari mobil ini. Di bagian tengah kita akan mendapatkan penyimpanan di sini untuk tempat minum ya. Lalu ada tempat charger 12 volt. Ini bukan USB ya, pakai alat lagi. Ada double blowernya masih sama, 3 step. Ini posisi duduk saya ya, posisi nyetir saya. Jadi ini masih luas banget, ruang kakinya masih luas. Terus tempat duduknya juga lumayan empuk. Ini enggak terlalu keras. Coba reclining ya, senyaman apa sih Xenia itu. Kita coba reclining dulu. Ternyata recliningnya cuma bisa seperti ini ya. Ya menurut saya udah oke lah. Kalaupun kita pakai sopir mungkin udah. Oke, di sini ada handle grip. Di sini ada lampu baca. Ini ada handle grip juga. Di handle depan belum ada. Sekarang kita mau coba ke bagian belakang. Jadi caranya gini, kita tekan tuas ini. Oke, seperti ini. Cukup sekali aja ya, sekali aja, nggak usah ini. Kita langsung naik aja. Oke. Jadi seperti ini. Ini posisi duduk saya tadi ya. Posisi duduk saya tadi. Tinggi saya kurang lebih 175. Masih nggak mentok. Jadi masih, kalau menurut saya masih pas-pasan lah.
Kalau buat anak kecil masih oke, cuman kalau menurut saya tinggi dari 170 ke atas kurang nyaman mungkin ya. Oke, jadi seperti ini tempat duduknya. Di sini nggak ada penyimpanan buat botol minuman, tapi kita udah dapat seat belt. Dan seat beltnya nggak 3 titik kayak kembarannya ya. Keduanya cuma 2 titik. Di sini nggak ada hand grip, masih kosong. Ya namanya juga rendah. Oke, kita lanjut buka bagasi. Lanjut ke bagian bagasi. Kita coba lihat bagasinya. Puas lah kalau menurut saya. Jadi mungkin itu aja ya video dari saya. Jadi silakan kalian subscribe. Jadi mungkin itu aja review dari saya. Kita akan ketemu di review selanjutnya. Oke, bye bye.